Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita semua diberi kehidupan oleh Tuhan, bukan tanpa maksud. Ada tujuan, ada panggilan. Tuhan menginginkan kita bertumbuh dan berbuah dalam hidup ini. Tetapi bagaimana jika hidup kita selama ini belum menunjukkan buah? Perumpamaan Yesus tentang pohon ara ini adalah panggilan untuk merenung dan bertobat. Ini bukan hanya tentang ancaman hukuman, tapi tentang kasih Tuhan yang penuh kesabaran. Tuhan menggambarkan kita seperti pohon ara. Pohon itu hidup, tumbuh, tetapi tidak menghasilkan buah. Kita bisa saja sibuk, aktif, bahkan terlihat rohani, tapi belum tentu hidup kita berbuah, buah pertobatan, kasih, kesetiaan, dan kebaikan. Apakah hidup kita hanya ada tapi tidak bermakna? Apakah iman kita menghasilkan tindakan kasih dan perubahan nyata? Di dalam ayat 7, pemilik kebun, gambaran Allah datang dan mencari buah. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita. Ia tidak tinggal diam, tapi Dia juga punya standar. Keberadaan kita di dunia ini seharusnya tidak sia-sia. Apakah Tuhan akan mendapati buah dalam hidup kita? Apakah pekerjaan, pelayanan, atau hubungan kita mencerminkan karakter Kristus? Dan di ayat yang ke-8, biarkan setahun lagi, inilah kasih karunia. Tuhan memberi waktu tambahan, kesempatan untuk berubah. Dia bahkan siap mencangkul dan memupuk. Artinya, Dia bekerja untuk menolong kita bertumbuh. Tuhan tidak langsung menghakimi. Dia sabar, tapi kesabaran bukan tanpa batas. Gunakan waktu anugerah ini dengan bijak, bertobat, pulihkan hubungan, tinggalkan dosa, dan mulailah berbuah. Dan di ayat 9 dikatakan, mungkin tahun depan ia berbuah. Ini seruan bagi kita semua. Jangan tunda pertobatan. Kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang kita miliki. Waktu tidak bisa diputar kembali. Jika hari ini kamu merasa hidupmu belum berbuah, jangan putus asa. Selama masih ada hari ini, masih ada kesempatan untuk berubah. Mulailah dari sekarang. Terkadang Tuhan izinkan pencobaan, tekanan, bahkan penderitaan untuk menggemburkan hati kita. Itu semua bukan tanpa tujuan. Itu semua agar hidup kita bisa berbuah. Apa arti berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari? Berbuah dalam karakter, hidup dalam kasih, sabar, pengampunan, dan rendah hati.
berbuah dalam hubungan, menjadi terang dan garam, membawa damai, berbuah dalam pelayanan dan misi, menggunakan talenta dan waktu untuk melayani orang lain, menjadi saksi Kristus, berbuah dalam pertobatan pribadi, meninggalkan dosa yang mengikat dan hidup dalam kebenaran. Galatia 5 ayat 22-23 berkata dan mengingatkan kita tentang buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberi waktu. Jangan tunda, bertobatlah hari ini. Biarkan Tuhan mengemburkan tanah hati kita dan menyuburkan hidup kita. Gunakan waktu dengan bijak dan hiduplah untuk berbuah baginya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas kesabaran-Mu yang memberi kami waktu untuk berubah dan bertumbuh. Ampuni kami bila selama ini kami hidup tanpa menghasilkan buah. Hari ini kami mau kembali kepadamu. Gemburkan hati kami, ajarlah kami untuk bertobat dan hidup dalam kehendak-Mu. Pakailah hidup kami agar bisa berbuah bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.